Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Season Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021 391 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom, melalui line telepon maksud kami dengan Bapak Rofandi yang merupakan Equity dan Fixed Income Analis Research Division PT KGI Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Rofandi. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, baik pada di sana. Ya, terima kasih Pak Rofandi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan menguat. Di sesi kedua menguatnya cukup signifikan di atas 1%. Namun level 7.000 belum sempat disentuh oleh indeks harga saham gabungan. Tadi juga kita sampaikan Bank Indonesia ternyata tetap mempertahankan suku bunga acuan di level sebelumnya, tampaknya sesuai dengan prediksi meskipun di bulan selanjutnya ada peluang kenaikan. Di sisi lain Pak Rofandi, nanti malam waktu Amerika Serikat, para investor juga menunggu ini pidato dari Jerome Powell ini terkait dengan peluang kenaikan suku bunga acuan. Pertanyaannya adalah dengan penguatan yang cukup signifikan di perdagangan hari ini, bagaimana Anda melihat peluang bagi indeks harga saham gabungan dengan sisa beberapa hari perdagangan? Kebetulan Kamis juga libur dan cuti bersama nih kalau tidak salah Pak Rofandi. Iya, kalau untuk IHSG saat ini biasanya untuk pendeknya masih tetap saja. Nah, saat ini BI tetap mempertahankan hubungannya di mana sehingga kita tidak jatuh berdasarkan beberapa misalnya dulu ekspektasi, maka kita langsung dulu soal mengambil posisi, dan dengan begini berarti maka kita masih aman. Namun memang kenaikannya dengan terbatas, kan nampaknya level di 7.000 ini agak berat buat mungkin, jadi butuh tenaga dulu. Senin atau Selasa bisa kita akan terus 7.000. Jangka pendek besoknya arah kemana Pak Rofandi, mengingat hari Kamis juga kita tidak melakukan aktivitas perdagangan, kemungkinan ada peluang profit taking tidak Pak, sambil menunggu bagaimana updatean pidato pada nanti malam untuk Amerika Serikat untuk Jerome Powell? Kalau dilihat dari pergerakannya, artinya pergerakan indeks saat ini, saya lihat dalam seminggu ketika kenaikan 2 minggu terakhir ini kenaikan dari 509 509 itu sampai saat ini sampai 914, saya lihat bahwa volume itu sudah mulai menjauh, ini menipis. Saya lihat bahwasanya tekanan dua nampaknya mulai menyambut alih. Jadi ada potensi untuk besok itu akan ada dari take profit aktivis, tapi itu wajar mengingat kenaikan IHSG dan seminggu ini lumayan tinggi. Hari ini Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan tetap di level sebelumnya, Pak Rofandi. Apakah ini sesuai dengan prediksi dari Anda juga, dan bagaimana peluang di bulan-bulan selanjutnya? Apakah memang Bank Indonesia nantinya juga akan tetap menaikkan suku bunga acuannya? Iya, ini sesuai dengan ekspektasi investor ya, dan juga paling besar dari analis memperkirakan bahwa BI akan mempertahankan suku bunganya hingga jika second quarter, dan akan semester. Dan ini sudah ditekankan oleh BI dari bahwasanya dia akan mempertimbangkan untuk mempertahankan suku bunga dan baru akan menaikkan suku bunga ketika masuk second semester. Dan ini nampaknya dibuktikan bahwa suku bunga masih tetap, dan ini juga dilihat dari inflasi dan juga rupiah yang masih stabil, yang sudah naik 2%, namun masih di bawah dibandingkan dengan kenaikan mata uang lainnya. Jadi artinya ini sesuai dengan ekspektasi market, dan kedepannya seperti apa nanti malam disebutkan oleh The Fed akan menyampaikan pidatonya. Investor sudah dipercayakan baik di luar maupun ini, The Fed itu sudah aktif, artinya dia sudah mulai agresif untuk menaikkan suku bunganya sampai akhir tahun, dan diperkirakan itu akan disusul dari mulai depan ini. Jadi tekanan buat BI jelas akan lebih berat. Kedua juga memang sesuai dengan ekspektasi di BI bahwasanya dia akan menaikkan di second semester. Jadi saya rasa BI akan menaikkan dari second semester
buat ke depannya. Baik, seperti apa dampaknya kepada sektor yang cukup sensitif dengan kebijakan ini, Pak Rofandi, termasuk juga kepada perbankan. Hari ini beberapa perbankan big cap, terutama BUMN, tampaknya menguat cukup signifikan dan menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan. Untuk biasanya memang sentimen awal tuh dari perbankan dan juga properti ya, ini yang terdampak di saham. Dan ini saya lihat bahwasannya cukup bunganya diperkirakan bahwasannya akan jadi dinaikkan. Baru saja kemarin itu biasanya perbankan sudah langsung koreksi. Investor langsung ambil posisi dengan sell off dulu gitu. Dan dengan saat ini bahwasannya cukup bunga bertahan, ini masih ada untuk perbankan untuk menaikkan. Jadi makanya sampai saat ini saham pertama big cap itu masih tetap bertahan di atas. Namun jika nanti sudah mulai mendekati, saya rasa akan ada penyesuaian atau akan terjadi koreksi, bahkan juga perbankan lumayan juga kenaikan dari awal. Baik, BBRI hari ini menguat di atas 3%, Pak Rofandi. Kita akan coba ulas, ditutup di level 4.460, Pak. Untuk esok, jelang libur di hari Kamis, kemana arah pergerakan dari BBRI, Pak Rofandi? Ya, untuk BBRI yang pergerakannya sudah mulai artinya kalau dilihat ya, pergerakan dari tanggal 10 dari untuk BBRI itu tidak kemana-mana, dan dia bergerak di situ saja, volumenya sama, menunjukkan bahwa dia masih masih bertahan. Dan kalau kita lihat dari awal Februari juga BBRI harganya tidak banyak perubahan, artinya dari awal itu BBRI itu kelihatannya lumayan bertahan. Jadi untuk besok atau hari Jumat ketika di liburan, saya rasa BBRI masih akan bergerak sideways dan tidak akan berjauh dari support sistem yang ada. Baik, support dan resistennya Pak Rofandi untuk BBRI, Pak? Resisten 4540, dia berada di 4240. Dia akan banyak resisten bahkan beberapa kali tes resisten di 4540. Namun saya rasa dia akan kembali ke yang support sistem di sini. Baik, Pak Rofandi, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat juga untuk perbankan big cap lainnya dan juga saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, masih di IDX Sesong Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif kami di 021 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Rofandi, sebelum melihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari, melanjutkan dari perbankan tadi, Pak Rofandi, tadi sudah kita bahas untuk BBRI. Selain BBRI, BBNI, kemudian BMRI hari ini juga menguat signifikan. Apakah strategi dan arahnya juga sama, Pak Rofandi? Ya, untuk BMRI, saya perhatikan karena artinya di waktu sideways, walaupun sempat volatile dalam beberapa hari ini, itu saya lihat bahwa ini sempat menyentuh di tanggal 8 bulan kemarin, namun saat ini di BBRI masih stabil dan dia stabil. Jadi saya rasa pergerakan sama seperti BBRI itu Bank Mandiri. BBNI, Pak? BBNI, ya, kalau untuk BBNI bedanya dia sudah mulai rebound, sempat dia tuh sempat menyentuh di bottomnya di tanggal 13 kemarin ini, dan dia mulai naik. Ini terlihat bahwa kenaikannya lumayan signifikan, sudah mencapai 202. Jadi itu sudah lewati, dan ini saya rasa masih penting. Untuk BBNI masih ada potensi dia untuk naik karena kan dia dan kami juga masih beli. Baik, dari perbankan, Pak Rofandi, kita bergeser ke komoditas, Pak, terutama kepada pertambangan ini dan lebih
kecil lagi, ini lebih ke arah pertambangan batu bara, Pak Raufandi. Beberapa sahamnya hari ini juga menguat signifikan dan masuk ke dalam deretan movers bagi indeks harga saham gabungan. PTBA menguat di 7,32% di 4.400. Kemudian juga dari pertambangan lainnya ada mineral 3,45%. Kemudian di luar dari batu bara, mineral mentah MDKA juga menguat di 8,99%. Dan Pegas menguat di 9%, ini di 1.695. Bagaimana Anda melihat penguatan dari saham-saham berbasis komoditas di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini? Baik, kalau untuk hari ini saja beberapa, terutama PTBA. PTBA ini kan hari ini dia melaksanakan harus biasa, dan dia memutuskan kembali dividen, dan ini nampaknya yang mempunyai kebijakan harga PTBA. Karena ketika di atas itu terjadi beberapa pertanyaan yang menunjukkan bahwasanya investor itu ingin 50% atau 100%, dan di situ kebijakan harganya langsung bergerak ke tinggi. Dan jadi kenaikan bisa terjadi berhubungan dengan berbagai dividen atau pengembangan dividen yang dilakukan tadi sore. Oke, 4.400 menguat 7,32%. Potensi untuk besok, Pak? Ada potensi biasanya kalau seperti ini dan juga kenaikan pengumuman, biasanya mereka akan terkait untuk sementara mungkin merealisasikan gain dulu. Jadi ada potensi untuk koreksi untuk PTBA ini di 4.300 ini ke bawah ini bisa mencapai 150 untuk PTBA besok atau hari ini ada potensi PTBA. Baik, MDKA juga menguat signifikan, Pak Raufandi, 8,99% di 5.275. Untuk MDKA memang saya lihat kenaikan belum signifikan, namun untuk MDKA saya rasa dia masih ada potensi untuk kenaikan, ya. Artinya kita juga masih ada potensi naik walaupun masih terbatas. Namun saya rasa dia akan coba konsisten di 5.400. Dari pertambangan batubara dan logam mineral mentah, beberapa saham yang hari ini pergerakan cukup menguat signifikan dan menonjol dibandingkan dengan beberapa pergerakan emiten lainnya. PTBA di atas 7%, MDKA di atas 9%. Pak Raufandi, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari jelang libur aktivitas perdagangan di hari Kamis ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, saham-saham pilihan yang direkomendasikan. Di antaranya adalah ada UNTR, direkomendasikan buy di supportnya 29.100, resistennya di 31.000. INTP juga direkomendasikan buy 10.100 dan 10.450. Kemudian Unilever hari ini koreksi, juga direkomendasikan buy on weakness di 4650, resistennya di 5400. Telkom supportnya di 4010 dan resistennya di 4350, juga direkomendasikan buy on weakness. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Raufandi, kita lanjutkan kembali pertimbangan rekomendasi keempat saham ini, Pak Raufandi, terutama untuk perdagangan esok hari, Pak. Iya, kalau untuk NTP saya lihat memang dan bagus, dan juga untuk harus dijustikan semuanya tinggi. Kedua juga biasanya kalau baik candle mereka sedang dalam 7 candle menunjukkan bahwasanya agak lagi kan posisinya di agak tinggi. Sedangkan untuk NTP ini memang sebetulnya mulai mungkin, namun beberapa kali dia untuk MA sudah merealisasi. Jadi ada potensi penguatan masih akan berlanjut karena buat naik ini buat NTP lumayan tinggi. Sedangkan untuk Unilever saya lihat ini akan menuju area support dulu. Jadi mungkin movement di area support di 4650 Unilever. Ini potensi dia namun jika bertahan di 4650 dan saya rasa dia akan bertahan sana, maka dia akan kembali melanjutkan penaikannya selanjutnya. Tahanan pertama di 5.400 resistennya. Dua pilihan selanjutnya, Pak Raufandi. Oh iya, baik untuk Telkom. Telkom ini downtrend masih berlanjut, volume juga masih menguat, artinya belum ada sinyal untuk pelemahan, dan kalau ini sesuai dengan prediksi bahwa dia akan menyentuh ke area support dulu di
area 410. Jadi bisa melakukan buy on weakness by Telkom ini di area support 10 sampai 450. Targetnya jika ditekan di sini dia akan kembali rebound di support selanjutnya di 4350 di Telkom. Terakhir INTP, Pak. Nah, INTP tadi sebelum mungkin nggak kedengaran. Dan untuk INTP kita masih yakin bahwa dia akan menjadi resisten, karena kan itu membuat resistennya tinggi. Ini memang ini resisten terdekat ada di 10.40, saya rasa dia akan sebelas ini untuk INTP ini. Namun di 10.40 ini mungkin akan ada realisasi di INTP. Ini kan ini ditahan di 50 ini. INTP kami lihat ini di 10.100, namun potensi dia menjadi resisten di 10.50. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pemirsa, tadi juga sudah disampaikan 4 saham pilihan, di antaranya adalah UNTR, INTP, Unilever, kemudian juga ada Telkom, direkomendasikan buy dan juga buy on weakness. Pak Rofandi, kita akan coba jawab pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Sudah cukup banyak ini. Saya akan coba bahas satu persatu. Ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi, Pak Rofandi. Dari pertambangan batubara ada Indi, sudah ambil posisi di 2850. Bagaimana potensinya sampai hingga perdagangan Jumat, Pak Rofandi? 2850 saat ini 2850 artinya masih di bawah modal DP ya. Namun untuk ini kita lihat kalau untuk 2850 saya rasa tidak akan susah buat ini untuk mencapai resisten dia untuk ini ada di 2950. Jadi ada potensi buat naik. Mungkin akan ada potensi, namun saya rasa dia akan bertahan di atas support di 2650 untuk ini. Oke, supportnya ada di 2650. Kalau sudah ambil posisi di 2850 di hold saja, Pak? Di hold saja. Oke. Kan ada potensi. Baik, selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan ini tidak menyebutkan nama, tapi lokasinya dari Bintaro ini, Pak Rofandi. Untuk Gosco, Pak, prospeknya kira-kira dan target price-nya sampai dengan awal Juni ini, tapi tidak disebutkan juga sudah ambil posisi atau belum. GZCO untuk Gosco, masih dari perkebunan kelapa sawit sepertinya. Untuk Gosco di bulan Juni maksudnya di bulan Juni gitu. Sampai dengan awal Juni, begitu Pak Rofandi? Untuk awal Juni artinya seminggu lagi ya. Ya. Weekly ya. Weekly untuk Gosco dia masih ada potensi ke arah kita, namun saya rasa dia akan menyusul support. Jadi untuk minggu depan dia akan tes support di 200, 192 juga gitu. Dan dia akan, saya rasa dia ini titik buat pullback-nya akan kembali lagi untuk naik. Resistennya untuk Gosco di bulan Juni itu saya rasa ada tes ke 240. Baik, Gosco target price-nya sampai dengan awal Juni penutupan hari ini di 220, menguat di 2,80%. Tadi sempat tertekan cukup dalam dan menembus di level terendahnya di 202. Pak Rofandi, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan coba ulas kembali dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Pak Rofandi, kita lanjutkan kembali, Pak. Dari Bapak Andre di BSD, waktu kita cukup terbatas nih Pak Rofandi. Kita langsung ke teknikal saja Pak. Pak Andre di BSD untuk Antam ambil posisi di 2.550 jangka pendek Pak Rofandi untuk Antam. Antam target di resisten gap di atas di 2.700, ada potensi naik ke atas dulu. Support atau stop loss untuk Antam ada di posisi 2.500. Baik, targetnya tadi ke berapa Pak? 2.700 ya Pak ya? 2.700 untuk di atas. Oke, 2.700, supportnya di 2.500, penutupan hari ini di 2.570, menguat di 1,58%. Pak Andre di BSD sudah profit sebenarnya karena masuk di 2.550, tapi belum maksimal. Kemudian Ibu Yati masih dari BSD ini. Kali ini dari konstruksi Pak, ada saham ADI, sudah ambil di 700 Pak Rofandi. Analisisnya Pak? 700 saat ini di 685 ya, ya. artinya masih ada potensi pelemahan. Namun
ini long termnya downtrend, jadi hati-hati. Walaupun ada potensi dia akan menuju ke 700, 98 atau 700, namun sebaiknya cepat karena jangan tunggu lama-lama karena kan dia ada potensi menuju support. Jadi saya rasa ini jangka pendek dengan support terdekat ini ada di 60. Sudah ambil posisi di 700, rekomendasinya seperti apa Pak Rofandi? Tunggu dia bisa take profit di BEP seharusnya di 700 karena kan dia akan tertinggi, dia akan kembali ke 700 saya lihat ini. Namun kalau memang jangkanya panjang mungkin 1 minggu bisa ke 720. Namun saya rasa sampai ke 700 BEP langsung pindah ke saham yang cash aja buat Adi sebaiknya jangan pegangan. Baik, selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Bagus dari Bekasi menanyakan saham TINS, Pak. TINS atau PT Timah ini. Saya punya harga di 16.30. Kira-kira trennya untuk besok jangka pendek seperti apa, Pak Rofandi? Baik, TINS kalau tidak salah hari ini harus ya untuk menentukan dividen. Jadi mungkin nanti akan harganya mungkin akan volatile karena nanti ini. Jadi namun kalau untuk TINS ini long-termnya dia masih naik, Pak. Ada target untuk TINS di 18.50, support atau stop loss untuk TINS di 17.60. Bisa diulang dari sisi target tadi Pak? Saya kurang jelas. Target 18.50 untuk TINS. Oke, baik. Supportnya tadi di 17.60 ya? Iya betul. Baik, sudah profit di 16.30 di hold saja Pak Rofandi? Hold untuk TINS. Oke, selanjutnya dari Kediri ini ada Bapak Santoso menanyakan saham Dimas DMAS. Sudah ambil posisi di 175. Mohon analisisnya. Katanya juga mau RUPS ini. Iya, untuk Dimas saat ini 172 artinya masih potensi rugi ya. Untuk Dimas saat ini dia masih bergerak sideways, support di 170, resisten sekali ada di 175, 176. Jadi agak tipis untuk Dimas, dia lebih potensi untuk downtrend. Jadi jika sampai ke BP ataupun untung, sebaiknya segera lakukan mungkin untuk Dimas karena potensinya downtrend. Baik, kita ke Banda Aceh. Kita akan coba sapa Raizan ini. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami dari saham Metaverse. Ada WIRG Pak di harga 865. Bagaimana sampai dengan akhir tahun? Apakah masih bisa di hold atau dilepas ini? Jangkanya cukup lama sampai dengan akhir tahun Pak Rofandi untuk WIRG Pak? Untuk WIRG saya nggak bisa kasih komen ya. Pertama baik teknikal, kedua juga ada beberapa hal nggak bisa sebutkan untuk WIRG, jadi saya bisa kasih komentar ataupun rekomendasi untuk saat ini. Halo? Ya, target sampai dengan akhir tahun proyeksi Anda Pak Rofandi? Untuk WIRG saya nggak bisa kasih ke target sampai akhir tahun Pak saat ini. Jadi saya nggak bisa kasih komentar juga. Oke, paling tidak jangka pendek Pak Rofandi. Kenapa? Jangka pendek Pak? Oh, jangka pendek pergerakan dalam dekat ini masih bisa terlihat bahwa potensi ke 10 ke 1000 ada potensi untuk WIRG. Namun pergerakannya sangat volatile, sebaiknya segera kemudian kalau sudah sampai Baik, untuk WRG jangka pendek ada menuju ke level 1000-an ini, masuk di level 865. Penutupan hari ini tampaknya auto reject bawah di 6,49%. Mohon maaf Pak Rofandi, saya kurang kedengaran sepertinya. Yeah. Kemudian Bapak Tino dari Tangerang Pak menanyakan emiten konstruksi Wika. Apakah disarankan untuk masuk tidak Pak? Kalau disarankan entry levelnya di berapa Pak Rofandi untuk Wika? Wika tidak direkomendasikan untuk masuk, kecuali main pendek ya, karena kan ada beberapa segmen untuk pendek, tapi kalau jangka sebulan atau lebih juga saya rekomendasikan untuk masuk untuk saham Wika. Baik, dari Tangerang kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Jati Bening Bekasi. Ada Bapak Indra Baringbing ini mau tanya tentang saham Asya, yang mau IPO, bagaimana kinerjanya untuk jangka pendek. Ini baru mau tercatat ini Pak Rofandi, sudah ada bayangan tidak Pak untuk Asya? Saya belum baca prospektusnya, jadi belum bisa untuk kasih pandangan gimana sahamnya.
Baik, kita akan coba bahas pertanyaan selanjutnya tanpa menyebutkan nama dan lokasi ini. Untuk saham BEBS, Pak, BEPS, apa masih bisa naik lagi? Sudah punya di 4.300, Pak Rofandi. Saham ini juga sudah naik signifikan dalam beberapa hari perdagangan terakhir, Pak Rofandi. Singkat saja, Pak. Iya, Di 4520 closingnya kan? 4520 ya, Pak. Sudah ambil posisi di 43. Sudah profit sebenarnya, Pak Rofandi. Ya, untuk BBS memang ada potensi buat naik ke 47, tapi saya rasa dia tidak bergerak akan jauh, akan tinggi ke 5.000. Jadi untuk BBS jangka pendek masih bisa main untuk jangka 1 minggu atau 2 minggu. Oke, BBS ambil posisi di 43, masih ada potensi tadi ke 48 atau 47 ya, Pak? Iya. Oke. Pak Rofandi, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi waktu kita cukup terbatas dan kami mohon maaf. Anda bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di Perdagangan esok hari. Pak Rofandi, terima kasih. Sekali lagi sehat selalu, Pak. Baik, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih ada Bapak Rofandi, Equity dan Fixed Income Analyst Research Division PT KGI Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa, demikianlah untuk IDX Second Session Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.